Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, tetap semangat, kegiatan belajar juga tetap berjalan lancar ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dipermudah, diperlancar, dan bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu pasensi dulu ya. Jaki, Iya Bu. iya. Sehat Jaki? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Nia? Hadir Bu. Sehat. Sehat ya? Sehat. Kartika? Hadir. Asia udah datang. Daskia? Sakit atau sehat ini? Sehat. Lemes soalnya. Valina? Hadir Bu. Hadir. Semangat ya Valina. Abdul? Halo Bu. Hadir. Udah sarapan Abdul? Ya. Udah. Alhamdulillah. Ganis? Saya Bu. Ya, sehat Ganis? Alhamdulillah. Selalu ceria kalau Ganis ya. Selvi? Hadir Bu. Iya, Selvi sehat. Udah sarapan? Udah. Eja? Hadir. Udah sarapan? Udah. Banyak gak sarapannya? Enggak. Oke, udah Ibu absen. Alhamdulillah semua hadir. Apa yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu akan melakukan ice breaking dulu nih, biar semangat, biar kalian fokus, konsentrasi. Kita bermain tebak gambar ya. Oke. Jadi kalian harus konsentrasi nih, ya. Oke, ada banyak sih, biar lebih semangat dan lebih Udah berapa lembar? banyak. Oke, kira-kira dari gambar ini apa ya? Apa Gadis? Minum jamu. Minum jamu. Oke. Yang lain ya. Kalau Gadis sudah tahu, coba kasih kesempatan ke teman yang lain. Makan Buah tangan, bener Keisha. Oke. Ada lagi. Goreng. Ikan rebus. Pancing ikan. Oke, bener. Oke. Apa lagi? Nangkap bebek. Apa nih? Tetangga. Bukan. Ayo, kira-kira lagi apa nih orangnya? Menangkap ular. Siap. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Orang sakit. Pakai perut. Oke, Jaki benar. Oke, masih ada beberapa lagi untuk berkonsentrasi. Uang habis. Uang? Uang habis. Oke, benar. Kita jangan jawab. Oke, lagi. Tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Oke. Konsentrasi semua ya pagi ini ya. Apa itu? Senam otak. Oke, benar. Lanjut lagi, dua lagi. Makan empat sehat yang sempurna. Oke, satu lagi. Buku cerita. Oke, tepuk tangan dulu. Hebat-hebat semuanya. Berarti mudah-mudahan dengan ice breaking ini kalian bisa lebih konsentrasi, lebih semangat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir sesuai dengan undangan yang Ibu berikan. Kalian dalam keadaan sehat sehingga disupport semua pada kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Oke, sebelumnya kalian sudah Ibu minta untuk mengisi ini ya, lembar persetujuan, inform konsen, di mana berarti kalian tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan layanan kita hari ini, ya. Ini sudah Ibu pegang, sudah Ibu presensi juga. Oke, tujuan kita hari ini adalah layanan konseling kelompok, di mana layanan konseling kelompok ini tujuannya adalah pengentasan masalah. Jadi pada tujuan dari layanan pengentasan ini kalian diharapkan bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Di sini Ibu berperan sebagai konselor
sebagai pembantu kalian dalam mencari solusi, dan kalian ini sebagai anggota konseli atau anggota kelompok yang sedang ada masalah nih saat ini. Nah, kita sama-sama nih kita cari solusinya dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini juga ada etika dan asas-asas konseling kelompok. Etikanya adalah ibu di sini sebagai konselor bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan kegiatan kita hari ini. Dan ibu juga memberi peluang untuk kalian mengungkapkan permasalahannya secara bebas. Jadi kalian gak ada canggung-canggung, gak apa-apa di ruangan ini saling terbuka saja sampai konseling kelompok kita hari ini selesai. Oke, asas-asas apa saja yang ada dalam konseling kelompok ini? Yang pertama adalah ada asas kesukarelaan, di mana kalian hadir di sini tanpa paksaan. Yang kedua ada ini asas kerahasiaan, di mana kegiatan kita hari ini hanya kelompok ini saja yang tahu. Jadi nggak boleh di-share ke teman yang lain, nggak usah dicerita-ceritain ke teman yang lain. Khusus di rahasia ini ada di sini saja. Paham ya? Terus ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini kalian bebas berpendapat dan dalam memberikan pendapat, mengungkapkan permasalahan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya, alhamdulillah. Oke, pada kegiatan konseling kelompok juga hari ini ibu akan menggunakan teknik SFBT. SFBT itu apa? SFBT itu Solution Focus Based Therapy, di mana tujuannya adalah permasalahan ini kita cari solusinya dengan baik. Ya, jadi kita sama cari solusinya nih permasalahan yang sedang kalian. Oke, sampai sini bertanya, ada yang butuh penjelasan lagi, ada yang ditanyakan? Ya, kalau misalnya tidak ada, siap ya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok selanjutnya. Oke, selanjutnya ibu minta beberapa lah ya, mungkin kalau semuanya mengungkapkan permasalahan terlalu banyak. Ibu minta ada siapa yang mau berpendapat atau mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian alami. Saya, Bu. Oke, silakan Jati. Permasalahan saya belum banyak mengerjakan tugas pada setiap waktu. Jadi untuk beberapa minggu ini Jati jarang banget ngerjain tugas gitu ya. Oke, ada lagi yang oke, Nia silakan ya. Teman-teman saya jarang mengerjakan tugas bahasa Inggris karena saya nggak suka dengan guru yang gurunya jarang masuk. Oh gitu. Jadi ini ada masalah internal ya, masalah pribadi nih, kali gurunya jarang masuk jadi malas kerjain tugas. Yang berpengaruh juga sih ya, karena kan memang ketika guru tidak masuk kita nggak dapat informasi ya. Jadi berarti harus apa nih yang kita lakukan gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Oke, silakan. Masalah saya suka diajak teman main. Jadi waktu mengerjakan tugas saya takut untuk main. Ketika malam hari mau mengerjakan tugas sudah keburu capek dan ngantuk. Jadi kalau nggak diajak, kalau nggak ikut sama temennya nanti mereka teman di sekolah ya. Iya, jadi nggak dianggap lagi ya. Oke, jadi cukup ya kira-kira perwakilan permasalahannya apa mau semua mengungkapkan? Cukup, 3 aja. Oke, jadi ada permasalahannya Jaki nih ya sama Katika ya. Dan tadi tuh Jaki sudah mengungkapkan katanya dia banyak tugas yang belum dikerjakan. Kalau Nia ada tugas bahasa Inggris dia banyak gak ngerjain karena gurunya gak masuk. Kalau Kartika gak ngerjain tugas karena diajak main sama temennya, pas waktunya ngerjain malah ngantuk. Nah, oke, untuk voting nih kita ngambil nih nggak mungkin kita mengerjakan untuk menyelesaikan masalah semuanya pada hari ini. Mungkin kita ambil dulu satu permasalahan yang akan kita cari solusinya, dan permasalahan yang lain kita akan jadwalkan pada sesi konseling selanjutnya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, Ibu di sini ada kertas origami. Untuk mewakili permasalahan aja sih. Untuk Jaki berarti kalau nanti pilihnya warna biru berarti milih permasalahannya Jaki. Kalau warna ini pink apa merah ya? Yang pokoknya pink merah lah ya. Ini masalahnya Nia. Kalau hijau berarti permasalahannya Kartika.
Jadi kita vote nih mana satu masalah yang akan kita angkat bersama, cari solusinya ya. Nih tolong diestafetkan, satu orang dapat 3 ya. Estafetkan. Oke. Untuk kita vote sama-sama, kira-kira permasalahan yang akan dipilih. Ya, cukup? Oke, kalau sudah tinggal nanti tunjuk aja, nanti ibu hitung kira-kira warna apa yang paling banyak dipilih sama kalian. Oke, silakan untuk permasalahan yang akan kita ambil solusinya, warna apa pilihan kalian? Oke, biru warnanya Jaki ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk warnanya Nia, ada Zaskia 2, oke Katika sendiri. Oke, berarti dari permasalahan yang ada yang paling banyak itu warnanya Jaki. Setuju semuanya? Setuju. Setuju ya, kita akan mencari permasalahan dari yang dialami oleh Jaki. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di sini ada perumpamaan botol. Botol ini udah Ibu beri skala dari skala 1 sampai 10. Skala itu maksudnya skala 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Nah, dari angka 1 sampai 10, Ibu minta nanti Ibu akan kasih juga lembar LKPD-nya. Kalian pilih pada posisi manakah kalian ketidakdisiplinan dalam mengerjakan tugas. Kalau misalkan kalian mengerjakan checklistnya 10, berarti kalian posisinya adalah banyak banget nih tugas yang belum dikerjain. Ya, kalau posisinya 1 berarti kalian sudah selesai mengerjakan semua tugas. Oke, Ibu kasih lembarnya ya. Sebentar. Bawa pulpen semua kan? Bawa. Oke. Ibu bagikan. Silakan diestafetkan dulu. Oke, cukup. Oke, silakan dilihat itu ada kolom before sama after ya. Nah, di kolom before berarti yang sekarang nih, sebelum layanan. Kan kita belum lakukan solusi nih. Kita lihat dulu di before. Pertanyaannya ada di atas. Pada posisi berapakah perilaku tidak disiplin dalam mengerjakan tugas? Silakan kalian isi pada skala berapa kalian perilaku tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Dicek aja Bu. Iya, dicek saja. Sudah? Sudah. Oke, semua sudah melihat ya posisi saat ini kalian tidak disiplinnya pada skala berapa. Nah, sekarang simpen dulu aja kertasnya. Balik lagi kita ke topik permasalahannya. Masalahnya yang diangkat adalah masalahnya Jaki. Jaki itu tidak mengerjakan hampir di semua tugas katanya gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira gimana sih caranya melatih sikap disiplin dalam mengerjakan tugas? Saya Bu, Ya, Gani silakan. menurut saya kita itu harus punya niat untuk mengerjakan tugas dan juga kita harus membuat daftar tugas itu. Oh gitu. Oke, bagus ya Ganes ya. Terima kasih sudah berpendapat. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya Bu, Oke, silakan. menurut saya jangan menunda tugas Bu, karena kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Oke. Terima kasih ya, Reza juga sudah memberikan pendapat. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan nggak nih dari tadi jawaban Ganis dan jawaban Keisha? Coba Bu. Oke, lihat Saskia. Kesimpulan saya itu jadi cara mengerjakan tugas itu harus dengan niat. Terus buat daftar tugas juga jangan suka menunda dan harus memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya Bu. Oke. Semuanya jawabannya baik, bagus ya, baik dari Ganis, Keisha, Katika dalam kita melatih sikap disiplin, harus punya niat ya, harus punya daftar tugas, harus punya tanggung jawab, itu memang harus dimiliki oleh semua siswa. Jangan semua pribadi kehidupan manusia semua punya seperti itu. Oke, Ibu lanjut lagi nih. Ibu pengen memberi pertanyaan dan pengen tahu pendapatnya. Gimana sih caranya
membangun sikap disiplin. Kalau tadi tuh melatih nih, kalau sekarang ini membangun. Berarti kalau sudah terlatih akan jadi bangunan yang jadi kuat nih ya. Nah, kira-kira gimana nih caranya? Ada yang mau memberi pendapat? Saya Boleh nih ya. Pinternya pada skala 7. Harapan saya bisa menurunkan sikap kedisiplinan saya pada skala 1. Oh gitu. Jadi dengan cara tadi sudah dikasih tahu melatih kedisiplinan, ada niat, ada perubahan ya yang ingin dirasakan ya. Oke, sekali lagi ada lagi nggak? Gimana sih caranya membangun sikap disiplin agar tugasnya terselesaikan? Iya. Saya jangan suka nunda kalau ada PR dari dulu. Harus menyampaikan dan komitmen untuk berubah lebih baik lagi. Harus dilakukan sesuai rencana itu. Ya, jadi memang semua harus tetap terencana ya. Kayak tadi juga kan permasalahannya ketika diajak sama temen mau gitu ya, tapi ternyata pada akhirnya kesulitan ketika malam jadi ngantuk. Jadi harus punya tanggung jawab dan tidak menunda-nunda ya. Kalau bisa ditunda dulu mainnya, kerjain tugas dulu baru main. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup dari Kartika aja. Oke, kalau sudah tadi sudah dijelaskan bahwa melatih kedisiplinan, membangun kedisiplinan itu harus punya niat, harus punya rencana, harus punya tanggung jawab, harus punya motivasi yang tinggi ya, seperti itu. Oke, sekarang Ibu pengen tanya nih, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian sudah bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Kira-kira apa ya yang akan kalian rasakan ketika tugas itu sudah diselesaikan tepat waktu? Bu, Ya, silakan. saya sangat senang Bu. Saya juga jadi bisa memperbaiki diri, terutama disiplin dalam mengerjakan tugas. Teman-teman, kita saling memberi semangat ya. Iya. Ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira setelah kalian selesai mengerjakan tugas, dapat mengerjakan tugas dengan baik? Apa sih yang akan kalian rasakan lagi? Kalau tadi kan lebih bersemangat. Mungkin Abdul, apa yang dirasakan ketika tugasnya sudah selesai? Mungkin bisa main keluar dengan teman-teman dan mengikuti olahraga di voli gitu. Oh, jadi hobi-hobi yang disukai jadi lebih fleksibel ya, karena kan tugas-tugasnya sudah selesai. Ada lagi kira-kira pendapat kalian nih, apa nih yang dirasakan ketika kalian sudah selesai dalam mengerjakan tugas tepat waktu? Saya boleh berpendapat Bu. Oke, boleh Sesti. Jika saya bisa mengerjakan tugas, jika saya bisa disiplin mengerjakan tugas, saya akan lebih tenang Bu. Saya bisa mengerjakan tugas saya dengan nyaman, saya punya waktu luang lebih baik. Iya. Ya, jadi karena kalau sudah mengerjakan tugas kalian jadi lebih nyaman ya. Yang lain gitu juga nggak? Iya. Nah, kalau misalkan ngerjain tugasnya tepat waktu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Lakukan hobinya kalian apa? Voli. Jadi lebih enak ya ngerjain main volinya ya. Kalau Kartika, kalau tugasnya udah selesai, kira-kira apa yang ingin Kartika lakukan? Main sama teman. Main sama teman. Oke, kalau Kezia, ibu pengen tahu Kezia. Kalau tugas sudah diselesaikan dengan baik, apa yang akan Kezia lakukan? Bisa main sepuasnya. Main apa tuh? Main apa? Oke, kalau Zaskia gimana? Iya, aku sama aja. Kalau tugas sudah selesai, ya bisa mana aja gitu, bebas. Lebih tenang ya. Oke, kalau Jaki gimana? Kalau tugas selesai itu jadi mendingan kayak buat belajar gitu dengan buka-buka buku biar kita memahami lagi dengan pelajaran yang itu sudah ada nanti dikerjakan lagi. Jadi lebih semangat lagi ya Iya. belajarnya. Oke, kalau Nia gimana? Kalau udah selesai itu biasanya nonton TV, nonton TikTok. Nonton TikTok. Followernya banyak kayaknya ya, Nia ya. Kalau Gani sendiri gimana? Apa sih yang dirasain kalau Gani sudah selesai mengerjakan tugasnya semuanya tepat waktu?
Tidur, Bu. Jadi itu quality time-nya tidur ya. Jadi setelah aktivitas semua tanggung jawab sudah diselesaikan, tidur tuh jadi relaksasi ya. Oke. Oke, sekarang kita sudah mencari solusi nih. Tadi kan udah jelasin ya sama kalian juga atau pendapat kalian, katanya melatih itu harus disiplin. Sekarang kan kalian jadi merasa nggak sih, oh ya berarti saya niatnya belum baik kemarin gitu kan. Terus saya berarti belum punya daftar list tugas, saya belum punya apa sih namanya semangat. Nah setelah kegiatan ini kan mudah-mudahan nih teman-teman yang lain juga sudah kasih pendapat, jadi lebih semangat, jadi lebih tahu nih apa yang harus kalian lakukan. Nah sekarang silahkan kembali lagi pada scaling questionnya, LKPD scaling questionnya. Di sini kan kalian sudah mengisi di before ya. Nah sekarang silakan diisi di bagian afternya. Di bagian after, di situ pertanyaannya, pada posisi berapakah keinginan untuk menurunkan perilaku tidak disiplin? Jadi kan tadi sudah dijelaskan tuh sama teman-teman yang lain pendapatnya, sudah mengungkapkan permasalahan, kita cari solusinya sama-sama, terus kita juga berusaha membayangkan gimana sih kalau tugas sudah selesai tuh nikmatnya ya kan, bisa main leluasa katanya, terus bisa main TikTok ya kan ya, bisa tidur kalau kata Gani seperti itu. Nah sekarang afternya dilihat nih, berarti kalau misalkan poinnya di poin skala 10 berarti kalian masih pada posisi banyak tugas nih yang belum dikerjakan, masih belum disiplin. Kalau di posisi 1 berarti ada harapan, ada keinginan kalian mengerjakan tugasnya tepat waktu dan tugas semua selesai. Oke, sudah selesai diisi semua? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, Ibu pengen tahu nih siapa yang mau dengan sukarela memperlihatkan red scale-nya? Yakin? Kalau Before-nya berapa? before-nya ke pada 9. Kalau afternya jadi ke 1. Ada peningkatan ya, peningkatan skala untuk menurunkan perilaku tidak disiplin Jaki. Oke, sekarang Ibu pengen tahu punyanya Abdul. Kalau Abdul berapa before-nya? 7. Afternya berapa? 1 juga. Berarti sama-sama nih mau menurunkan sikap disiplinnya ya, menurunkan sikap tidak disiplin. Oke, kalau Nia berapa? Before-nya pada skala 7, harapan saya menurunkan sikap ketidakdisiplinan saya dalam mengerjakan tugas pada skala 1. Oke, kalau Ganis berapa? Before-nya 6, afternya 1. Oke, kalau Selfie? Before-nya 6, afternya 1. Kalau Justia? Before-nya 8, afternya 1. Oke, kalau Kezia? Before-nya 8, afternya 1. Oke, Kartika? Before-nya 6, afternya 1. Oke, kalau Kalina? Before-nya 8, afternya 1. Oke, semua rata-rata ingin menurunkan sikap ketidakdisiplinannya dalam mengumpulkan tugas ini udah pada rata-rata 1 ya. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan nih pada kenyataannya. Karena kan kalau misalkan kalian ditagih-tagih tugas tuh biasanya siapa sih yang suka nagih-nagih tugas? Pak Sayuri. Ya kan? Ya enak kan kalau ditagih-tagih, apa enak kalau ditagih-tagih? Enak. Iya, kejar ya. Jadi kita buru-buru dengan tugas yang banyak. Apalagi kan kita udah mau PTS ya. Iya. Jadi yang belum mengerjakan nih kan tadi kan udah masih banyak nih, yang poin 9, 8, 7 berarti kan masih ada tanggungan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Iya. Jadi Ibu harap kalian bisa punya tekad yang baik untuk memperbaiki niat dalam menyelesaikan tugas ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan secara baik ya, lancar dan bermanfaat. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian rasakan nih setelah kita melakukan kegiatan layanan konseling kelompok ini? Iya, silakan. Lebih ringan dan nyaman, jadi kita tahu dengan bahas-bahas tentang kayak before dengan afternya, tentang kita yang nggak tahu kita mengerjakan tugas yang tidak tepat, jadi kita memahami tentang semua pelajaran ini. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya setelah
layanan ini kita lakukan, konseling ini kita lakukan, apa sih yang kalian rasakan? Ada lagi? Kalina? Menurut kalian tugas sekolah harus tetap jadi prioritas. Harus hindari kebiasaan menunda. Bersikap tegas jika ada teman yang mengajak main. Harus ditolak jika tugas belum dikerjakan. Oke. Kalau Ganis, kira-kira apa yang dirasakan setelah layanan ini berlangsung? Saya jadi bersemangat untuk mengerjakan tugas. Jadi ada perubahan ya dari scaling question ini sebelum dan sesudah layanan, dan mudah-mudahan ini pun juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehingga kegiatan belajar kalian akan lebih efektif. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini bersifat rahasia. Jadi apa yang kita ungkapkan tadi kan udah Jaki udah ngungkapin masalahnya ya, Nia, Kartika gitu. Jangan sampai masalahnya Nia, Kartika dan Jaki itu tahu sama kebongkar di orang lain. Jadi khusus hanya kita saja yang mendengar, hanya kita yang tahu, dan kita sudah cari solusinya sama-sama. Sepakat ya, ini rahasia ya. Oke, sebelumnya juga Ibu minta maaf atas kekurangan yang Ibu berikan hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah hadir secara sukarela juga di kegiatan ini. Nanti setelah kegiatan layanan ini, Ibu akan bagikan lembar instrumen evaluasi bagaimana kalian nanti. Ibu akan beri lembar instrumen yang akan kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Oke? Oke. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan lagi, bertanya lagi nih, menegaskan lagi nih. Kan ini Ibu tadi menjelaskan yang kosong nih. Nah sekarang Ibu akan jelaskan lagi kenapa sih Bu ada 2. Tadi Ibu perumpamakan adalah skala ini 10 sampai 1, dimana 10 ini adalah tugas yang banyak. Kalau 1 berarti tugasnya sudah selesai. Kalau yang ini terisi penuh dengan isi air dari di skala 10, itu kan berat banget ya. Kira-kira nyaman gak sih kalian bawa-bawa tugas? Ibarat air ini tugas ya, ibarat air ini tugas. Terus kalian gondol-gondol di tas gitu ya, si aqua ini. Kira-kira nyaman atau tidak? Tidak. Dan sangat berat. Dan sangat berat ya. Tapi kalau ketika tugas sudah selesai, ini kan kosong nih, lebih ringan, lebih enteng. Nah, menurut kalian juga begitu nggak? Iya. Nyaman banget Bu dan enteng karena semua pelajaran. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan tugasnya secara disiplin, menyelesaikan tugas dengan baik, itu akan memperingan diri kalian sendiri sebenarnya. Ya, tugas-tugas yang lain bisa lebih mudah dikerjakan, atau menyalurkan hobi, atau ada kegiatan di luar, atau ada kegiatan keluarga akan lebih mudah. Oke, paling itu yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan tadi udah ada kepuasan konseling terhadap konseling kelompok pada kegiatan kita hari ini. Silakan ditulis nama, identitasnya, topik layanan, kelas, dan memberi apa sih namanya, checklist pada kolom yang ada di lembar. Coba dulu ya. Oke, silakan diisi kepuasan konseling dan konseling kelompok. Topik layanan itu apa? Topik layanan kita hari ini tadi ketidakdisiplinan dalam mengerjakan tugas. Tadi sudah disampaikan di awal. Iya.
8. Di sini berarti. Ya. Oke, silakan di checklist bagian yang nomornya sesuai dengan skornya, dilihat petunjuknya, keterangannya. Oke, kalau yang sudah bisa disampaikan lagi hasil jawabannya. Gak usah di total skornya, langsung diedit aja, dia sampaikan aja. Kurangnya apa? Oke, masih ini ya Bu? Iya, nanti. Satu lagi. Oke, satu lagi ya. Ini tentang kepuasan, perlu disampaikan lagi. Sama kayak tadi, tinggal diisi aja namanya. Terus Belum? oke, silakan diisi juga nama. Nama Iya, nama kalian, kelasnya kelas 8. Ibu nama ibu siapa? Nama ibunya Bu Im aja. Silakan di checklist dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Ini kelasnya